Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladin adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ala marjiz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdala man hajja wa tamara wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih mendapatkan nikmat sehat dan nikmat iman. Kita masih mendapatkan nikmat panjang umur dan nikmat kekuatan, sehingga hati kita masih terpanggil menuruti perintah Allah dan duduk bersimpuh di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang secara fisik terlihat sehat, namun kakinya tidak kuat dilangkahkan menuju masjid Allah. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan taufik dan hidayah, dan kita yang sudah mendapatkannya semoga senantiasa dipelihara oleh Allah dan diberi keistiqomahan hingga penghujung usia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita dan Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan beliau, cahaya Islam ini sampai kepada kita, sehingga kita terbebas dari kejahilan dan kehinaan. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, tidak lupa khotib wasiatkan kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, sebab iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menuju kehidupan hakiki di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan kehadiran hari yang mulia, yaitu hari raya Idul Adha. Bukan sekedar perayaan, hari raya Idul Adha juga menjadi momentum bagi setiap muslim yang mampu untuk berbagi pada sesama melalui hewan kurban yang disembelih. Selain berbagi, makna Idul Adha juga mengajarkan setiap umat Islam dan untuk bisa memberi pengorbanan secara ikhlas atas segala sesuatu yang dilakukan dan dicintai. Begitu spesialnya Idul Adha. Kita sebagai umat Islam sangat penting untuk memberikan apresiasi dan memuliakan Idul Adha. Beberapa amalan yang baik dilaksanakan dalam rangka menyambut dan memuliakan Idul Adha. Yang pertama dengan memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Karena takbir, tahmid dan tahlil merupakan kalimat thayyibah yang baik dikumandangkan dalam rangka menyambut kehadiran hari raya baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Kalimat tersebut dikumandangkan sebagai bentuk kegembiraan dan terima kasih kita kepada Allah atas kehadiran hari raya Idul Adha. Tak hanya menjelang 10 Dzulhijjah saja, akan tetapi sunnah dikumandangkan hingga 13 Dzulhijjah. Dari Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah wa la ahabbu ilaihil 'amalu fihin min hadhil ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmir." Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, dengan berpuasa sunnah, tarwiyah dan arafah. Puasa tersebut menjadi salah satu ibadah yang sebaiknya dilakukan tiap muslim di Dzulhijjah. Puasa arafah dilaksanakan pada 8 Dzulhijjah, sedangkan arafah pada 9 Dzulhijjah. Puasa ini juga sangat dianjurkan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Rasulullah bersabda, "Siyamu yauma arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiras sanata allati qablah was sanata allati ba'dah wa siyamu yauma asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiras sanata allati qablah." Puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura pada 10 Muharram akan menghapuskan dosa yang setahun lalu.
Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dengan menunaikan haji dan umrah. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu atau dimampukan oleh Allah. Bagi muslim yang mampu, haji menjadi amalan yang dilakukan pada Dzulhijjah. Haji dan umrah juga merupakan panggilan bagi orang tertentu, sehingga harus datang memenuhi panggilan Allah. Haji hukumnya wajib dan dilaksanakan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Keutamaan haji tercantum dalam hadis yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Su'ilan Nabi SAW, ayyul a'mali afdal? Qala, imanum billahi wa rasulih. Qila thumma madha? Qala, jihadun fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala, hajj mabrur. Rasulullah SAW ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur. Jawab Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ibadah umrah, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub. Kama yanfil kiru khabathal hadir wad dhahab wal fiddah, wa laysa lil hajjati mabrurati thawab illa al jannah. Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasai. Keempat, sebaiknya tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Dalam rangka menyambut Idul Adha, sampai-sampai Nabi tidak makan pagi duluan, sehingga sholat dalam kondisi perut belum terisi. Hal ini juga merupakan penghargaan kepada Idul Adha, dan juga lantaran akan adanya daging sembelihan, daging kurban setelah salat Id. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhdu yaumal fitr hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Id pada hari Idul Fitri, dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dahulu, kecuali setelah pulang dari sholat Id, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, dengan melaksanakan sholat Idul Adha. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah dan riwayat dari Ahmad rahimahullah, diwajibkan kepada seluruh orang Islam untuk melaksanakan sholat Id, dan orang yang meninggalkannya tanpa ada udzur maka berdosa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Quran surat Al-Kautsar. Dan yang keenam, dengan menyembelih hewan kurban. Ibadah kurban merupakan ibadah sosial dari kaum muslimin di Dzulhijjah. Kurban atau menyembelih hewan kurban sangat baik dilakukan tiap muslim yang mampu di Dzulhijjah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kurban merupakan ibadah yang sangat baik jika dilakukan dengan ikhlas, yang sudah dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Dan kurban adalah salah satu amalan yang dicintai Allah. Rasulullah bersabda, an Aisyata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yawman nahri amala ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati dam wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa athlafiha wa ash'ariha wa innad dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bima kanim qabla ay yaqa'a 'alal ardh fatibu biha nafsah. Dari Aisyah, Rasulullah mengatakan, tidaklah pada hari Nahr manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah wa innahu huwas samiul alim.
Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.